Tehuk, jauh sebelum nama Indonesia menggema, wilayah yang kita tinggali ini sudah menjadi buah bibir dunia. Bahkan, catatan-catatan kuno dari Tiongkok, Arab hingga Eropa telah menuliskan kisah tentang sebuah negeri di ujung dunia yang kaya raya. Negeri ini bukan fiksi, melainkan Nusantara, tanah air kita. Banyak orang mengira sejarah kita baru dimulai saat karijan-karijan besar muncul. Padahal, jauh sebelum itu, para pelaut Nusantara sudah menjadi legenda. Mereka dikenal sebagai penjelajah samudera yang tangguh, bahkan diduga telah menginjakkan kaki di benua Afrika ribuan tahun lalu. Jauh sebelum para penjelajah Eropa melakukannya, bayangkan, dengan teknologi perkapalan sederhana, mereka berani menantang ganasnya Samudra Hindia. Ini bukan sekadar dongeng, tapi didukung oleh temuan arkeologis dan catatan sejarah dari bangsa lain. Lalu, apa yang membuat Nusantara begitu istimewa di mata dunia? Jawabannya adalah rempah-rempah, cengkih, palat, dan lada dari kepulauan kita pernah menjadi komoditas paling dicari di seluruh dunia. Harganya bahkan bisa melebihi harga emas. Para pedagang dari Roma, Persia, hingga Tiongkok rela menempuh perjalanan berbahaya selama berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan harta karun beraroma ini. Rempah-rempah tidak hanya digunakan untuk masakan, tetapi juga sebagai obat, parfum, dan bahkan ritual keagamaan. Kekayaan inilah yang menempatkan Nusantara dalam peta perdagangan global kuno. Nama Indonesia memang belum lahir saat itu, tapi reputasi wilayahnya sudah mendunia. Catatan dari seorang ahli geografi Yunani pada abad pertama Masehi menyebutkan tentang pulau-pulau penghasil rempah di timur jauh. Para musafir Arab menuliskan tentang karijen-karijen maritim yang kuat dan makmur di kepulauan ini. Bahkan, pengaruh kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit terasa hingga melampaui batas Asia Tenggara. Mereka menguasai jalur perdagangan, memiliki armada laut yang disegani, dan menjadi pusat peradaban yang maju pada masanya. Semua ini mereka capai tanpa bantuan peta modern seperti yang kita miliki sekarang. Mereka bernavigasi menggunakan bintang, arus laut, dan pengetahuan alam yang diwariskan turun-temurun. Ini membuktikan bahwa nenek moyang kita adalah bangsa yang besar. Mereka bukan hanya penghuni pulau, melainkan para penguasa lautan, diplomat ulung, dan pedagang cerdas yang membentuk sejarah dunia. Kisah-kisah ini seringkali terlewat dalam buku-buku pelajaran. Namun, buktinya tersebar dalam berbagai arsip dan naskah kuno di seluruh dunia. Sejarah kita jauh lebih dalam dan lebih membanggakan dari yang sering kita dengar. Mempelajari fakta-fakta ini bukan untuk membangkitkan kesombongan, melainkan untuk menginspirasi kita. Jika nenek moyang kita bisa mendunia dengan segala keterbatasan, maka kita, generasi penerusnya, tentu memiliki potensi yang lebih besar lagi untuk membawa nama Indonesia harum di panggung dunia. Ini adalah warisan yang harus kita jaga dan teruskan. Terima kasih sudah menonton Jejak Fakta. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Sebelum nama Indonesia dikenal, jejaknya sudah tertulis di dunia. Inilah Jejak Fakta.